Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala al-din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sedaya puji namung agungipun Gusti Allah ingkang dumateng panjenenganipun kita sedaya terahaken perkawis punya salehah. Salawat wa salam aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar ugi sahabat-sahabat itu awit perjuanganipun kula panjenengan saged nikmati indahipun iman indahipun ingkang kawula hormati Kepala Desa Banjarsari Wetan ingkang dipun panggihi Bapak Kadis, ingkang kawula hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, ingkang kawula hormati Bapak Pengurus Takmir Mushola Al-Hidayah, ingkang kawula hormati para ustadzah pengasuh PTK Al-Hidayah, ingkang kawula hormati Bapak Ibu wali santri PTK Al-Hidayah lan Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ketua LP2A Banjarsari Wetan, kemudian Bapak Ibu ingkang boten saged kawula sebabaken setunggal-setunggal. Alhamdulillah lan panjenengan diparingi wekdal lan Gusti Allah kagem rawi acara tasyakuran milad kedua PTK Al-Hidayah. Bapak Ibu kawula hormati. Nun sewu kawula nyuwun izin sumantaka mboten napa nggih? Bapak Ibu kawula hormati. Dados kula lan panjenengan alhamdulillah diparingi wekdal, diparingi kesehatan, diparingi kesempatan supados rawuh tasyakuran lan kula panjenengan saged nyekseni salah setunggaling mukjizat Al-Qur'an. Makin tinggi lare-lare kula panjenengan sangat luar biasa. Hafal Quran surat As-Sam, hafal Quran surat Al-Bayyinah. Mungkin Bapak Ibu anak surat apa kayak mungkin anak sing ora hafal. Sementara putra-putri pun kula panjenengan alhamdulillah diparingi hafal. Niku berarti kula panjenengan diparingi kesempatan nyekseni mukjizate Al-Qur'an. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah teng Desa Banjarsari Wetan niku wonten PTK Al-Hidayah. Ing PTK Al-Hidayah niki tentunipun lare-lare nipun kula panjenengan niku diajari ilmu agama, diajari ilmu Al-Qur'an, nikah pada ngapalaken Al-Qur'an, diwarai mahrojipun, diwarai tajwidipun supados wawasanipun Al-Qur'ane niku sami-sami. Bapak Ibu kawula hormati, ilmu agama ing dinten sakmenika niku penting sangat. Awit kathah tiyang ingkang pinter-pinter tetapi ternyata keblinger, pinter tetapi ora bener. Niku sing akan masih pada korupsi. Ari kelolaan panjenengan si langkah sing korupsi nggih. Insyaallah ya orang korupsi lah nggih. Soalnya langkah sing korupsi. Nah niku teko mriko nggih. Yang bunang nggih nggih. Niku akeh wong pada pinter-pinter tetapi duit rakyat dikorupsi. Sing kudune nggo bangun jalan, nggo bangun sekolah pun pada korupsi. Iki wong pada pinter-pinter, sekolahnya pada dhuwur-dhuwur, tetapi pada ora bener. Awit boten dalemi agama. Alhamdulillah teng Banjarsari Wetan wonten PTK Al-Hidayah niki ingkang saged didik insyaallah putra-putri pun kula panjenengan supados pada dadi bocah sing pinter lan dadi bocah sing bener. Cita-citane kados niku napa mboten Bapak Ibu? Insyaallah kula panjenengan cita-citane
duwe putra-putri sing pinter lan sing bener. Allah Ta'ala ngendikaken nggih supados kula panjenengan anak-anakipun kula panjenengan pada nyeimbangaken antara urusan dunia lan urusan akhirat. Allah Ta'ala ngendikaken wonten surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan carilah kebahagiaan dari negeri akhirat. Dan janganlah engkau lupakan kebahagiaanmu dari kehidupan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Nah nikilah kula panjenengan diperintahkan Gusti Allah pun pada nyiimbangaken antara urusan dunia lan urusan akhirat. Nah alhamdulillah lare-lare ini pun kula panjenengan insyaallah menawi siang itu sampun pada sekolah, sekolah negeri atau sekolah swasta. Nah sore harinya kula panjenengan ayo pada dorong putra-putri ini pun pada ngaji men dunia akhirat itu pada seimbang. Bapak Ibu nggak boleh nanti. Dados ilmu agama niki sangat penting. Awit ilmu agama niki kan badhe nyebabaken putra-putri ini pun kula panjenengan insyaallah selamat dunia akhirat. Yang ingkang dalemi ilmu agama insyaallah niku kathah kesayanganipun, kathah kebajikanipun. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan padanya, maka ia dipahamkan dalam urusan agama. Dados Gusti Allah menawi ngarepaken tiyang niku angsal kesaenan ingkang kathah yang niku badhe dipahamaken wonten perkawis agama. Nah niku nggih. Nah niki Rasulullah janjiaken mekaten bahwa barang siapa yang mendalami agama maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah termasuk insya Allah putra putri ini pun kula panjenengan sing teng mriki niki sing teng PTQ Al Hidayah juga insya Allah akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan yang sangat. Nah apa saja kebaikan yang bisa diperoleh oleh putra putri kita? Ingkang sepindah putra putri kita ingkang pada mendalami ilmu agama teng PTQ Al Hidayah niku sampun turut jadi firman Gusti Allah. Sudah ikut menjaga firman-Nya Allah, menjaga Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dados Al-Qur'an itu adalah satu-satunya kitab yang dijamin keasliannya oleh Allah Ta'ala. Boten wonten salah setunggaling kitab ingkang dipun jamin teng Gusti nipun kejaba Al-Qur'an. Monggo panjenengan ngecek kitab apa bae teng agama apa bae niku boten wonten ingkang dipun jamin keaslianipun kejaba Al-Qur'an. Nah kepripun Allah Ta'ala menjaga Al-Qur'an nipun inggih menika dengan Al-Qur'an itu mudah dihafal sebagai mukjizat. Bapak Ibu yang kula hormati, kula lan panjenengan insyaallah mriki hafal sedaya ayat kursi hafal sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah hafal sedaya. Tetapi boleh jadi di antara kita di sini ada yang tidak paham artinya. Wonten apa mboten? Kata akeh sing ora ngerti maknane, tapi ya apal karena itu adalah mukjizat. Termasuk putra putri pun kula panjenengan mriki. Putra putri pun kula panjenengan niku pada hafal pakai niki Quran surat As-Sam, Quran surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Infitor lan sami turutipun insyaallah pada hafal. Karena apa? Karena Al-Qur'an niku mukjizat. Dados Al-Qur'an niku gampang
fil bihaq. Senajana kula lan panjenengan boten mangertosi maknanipun orang ngerti artine, tetapi kula lan panjenengan penghafalna Al-Qur'an itu mudah. Apalagi anak-anak yang pikirannya itu masih bersih. Nah, menawi sing wis tua-tua nggih, lawis ayaun kok dul ya. Ya wis kan anak-anak kayak didorong ayo pada ngaji. Aku kemudian ora sempat ngapalna Al-Qur'an. Ya kowe ya si pada ngaji sing esi pada nom, pikirannya esi pada bersih. Nah, iki. Nah, terus Al-Qur'an itu mukjizat. Janjine pun Allah Ta'ala badhe menjaga Al-Qur'an. Mula Al-Qur'an itu mudah dihafal, apalagi anak-anak. Bapak Ibu yang kula hormati, cobi bandingaken kemawon. Kula lan panjenengan dingai Quran kon dihafalna selembar ben. Nganti titik komane aja nganti keliru. Kira-kira saged kamu mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Jajal ben mergo ngapalna selembar ben Quran. Nggih. Aja keliru nganti titik komane. Insyaallah mboten saged hafal. Karena Quran itu sanes mukjizat. Tetapi Al-Qur'an 30 juz 114 surat, kemudian sebagian menyebutkan 6.666 ayat. Niku jutaan yang niku apal. Karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Mula mboten wonten salah setunggaling tiyang ingkang saged mausutaken Al-Qur'an. Awit Al-Qur'an niku tertanam di dalam pikirannya kaum muslimin, tertanam di dalam hatinya kaum muslimin. Nah, kula panjenengan seniki sampingnya seni pemujizatan Al-Qur'an inggih menika lare-lare iki pada apal suratan Al-Qur'an senajana panjang-panjang mungkin boleh jadi belum diajari artinya, tapi apa? Kula panjenengan maca Quran sing bahasa Indonesia ben kok ngapalna titik komane niku ora apal. Ini karena itu mukjizat. Tetapi Al-Qur'an karena mukjizat ini mudah dihafal. Senajana mungkin ini buatan arti artine. Ibu-ibu ayat kursi ya mungkin ada sing orang ngerti artine. Ya tapi apa? Ya karena itu adalah ya pihak. Nah inilah. Terus yang sepindah begini. Lare-lare ini kumpulan panjenengan PTKI insya Allah menjadi salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Seluruh mukjizat para nabi itu tidak ada yang masih bisa kita saksikan. Nabi Musa alaihissalam, mukjizat itu apa Bapak Ibu? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Seniki sambung boten saged kawula lan panjenengan sakseni. Nabi Nuh alaihissalam, mukjizat itu apa Bapak Ibu? Nabi Nuh apa? Dedek apal, Bapak Ibunya pernah kelalen gitu. Saya sih pada kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, apa Bapak Ibu? Apa adik-adik? Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hangus, tidak merasakan panas. Itu juga sudah tidak bisa kita saksikan hari ini. Panjungan jojol karena itu adalah mukjizat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, mukjizatipun apa Bapak Ibu? Apa ya Bapak Ibu ya? Ya bisa berbicara dengan hewan. Nah sekarang ya tidak ada orang yang bisa memahami bahasa hewan. Karena itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa adik-adik? Atau mukjizatnya Nabi Isa? Menyembuhkan orang sakit. Kemudian apa lagi? Adik-adik ada yang tahu mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Bisa menghidupkan orang mati. Nah sekarang juga sudah tidak bisa kita saksikan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu memiliki banyak sekali mukjizat, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang telah beliau lakukan. Tetapi yang terbesar itu Al-Qur'an.
Yang lain semuanya sudah tidak bisa kita saksikan. Satu-satunya mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang saat ini masih bisa kita saksikan itu adalah Al-Quran. Dan kula panjenengan sampun nyekseni kemukjizatan Al-Quran itu gampil dihafal. Karena memang ini adalah mukjizat sebagai janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaga. Nah, kula panjenengan sambung nyekseni bahwa Quran surat Al-Hijr ayat 9 ini benar-benar terjadi. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang bisa memalsukan Al-Quran. Andai saja seluruh mushaf yang biasa kita baca, namanya mushaf Al-Quran seluruh dunia itu dibakar, Al-Quran itu tidak akan hilang. Karena terekam di dalam pikiran kaum muslimin, terekam di dalam hatinya kaum muslimin. Nah, kula panjenengan sampun nyekseni kemujizatan Al-Quran. Ingkang nomor kali inggih menika lare-lare ingkang kersa ngaos TPQ atau PTQ itu insya Allah dia akan memperoleh kemuliaan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW mendikatakan, khairukum man takallama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran kemudian mau mengajarkannya. Nah, alhamdulillah putra putri nipun kelolaan panjenengan niku kersa pada sinau Al-Quran, pada gelem maca Al-Quran, kemudian pada mau menghafalnya, dan suatu saat insya Allah inilah yang akan mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga Al-Quran itu dari masa ke masa itu akan senantiasa terjaga. Dan insya Allah putra putri ini putra panjenengan termasuk sabda Nabi tersebut, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Tentang alam Al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran wa alamah, dan dia mengajarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, nah inilah mudah-mudahan ini adalah calon generasi-generasi yang akan meneruskan keilmuan Al-Quran. Nah, menawi kelolaan panjenengan mungkin demikian ari ngundang anake nangis kepripun mungkin tak lelo ledung mekaten nggih Bapak Ibu nggih. Utawi apa nina bobo. Nah, boleh jadi nanti putra putri ini pun keluar panjenengan menawi nggadahi putra, nggadahi putri, kemudian menangis, yang diperdengarkan senes nina bobo, senes tolelalelelekum, tetapi baca Quran surat Al-Baqarah. Kalau antarakan putranipun itu. Nah, itu nanti akan terekam oleh anaknya putu-putunya panjenengan insya Allah. Nah, akan terekam sehingga nanti ketika mereka menjadi anak-anak belajar lagi ngapal Al-Quran itu tambah gampil malih. Nah, niku nggih. Nah, kula iki kadang mekaten nggih, kados nilemaken putranipun ya karo murojaah. Nah, ini anak-anak kita sangat mungkin juga nggih. Jadi apa yang ada di hafalan mereka nanti akan diperdengarkan ke anak-anak mereka. Sehingga nanti cucu-cucu ibu-ibu sedaya itu insya Allah itu bacaan Al-Qurannya juga akan semakin banyak, kemudian semakin bagus karena putrane panjenengan itu wis mulai ini diturunakan maring putune insya Allah hafalannya itu lebih banyak lagi karena sejak apalagi kalau sejak mengandung banyak murojaah karena hafalannya itu mereka itu sudah. Bapak Ibu yang kami hormati, nanikilah insya Allah mereka itu akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, insya Allah
putra-putrinipun kula panjenengan ingkang padang ngapalaken Al-Qur'an pada sinau agama, insyaallah derajatnya itu akan ditinggikan baik di dunia maupun di akhirat. Nah inilah kula panjenengan patut berbangga karena Allah sudah menjanjikan kepada putra-putri kita insyaallah selama mereka beriman kemudian mereka mengamalkan ilmunya, insyaallah mereka itu akan ditinggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu ngawula mati, dados kula sengen nate nyantri, gitu. Tapi pesantrennya pesantren mahasiswa. Gitu. Saya habis SMA, gitu, sempat nyantri Salafiyah itu sekedar, gitu, karena mau kuliah kurang lebih cuma sebulan. Gitu. Kemudian setelah kuliah di pesantren mahasiswa. Salah satu ustadznya menyampaikan orang yang belajar agama itu tidak mungkin menjadi pengangguran. Karena pasti itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, insyaallah putra putri nipun kula panjenengan ingkang alit niki pada sinau agama iku insyaallah menawi istiqomah ngantos benjang dewasa niku badhe bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan. Ora bakalan dadi pengangguran wong sing ngerti agama insyaallah. Bukan dongani, bukan imami lan sak terus. Insyaallah akan memperoleh kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di akhirat mereka juga itu akan memperoleh kemuliaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian anak-anak kita yang belajar di PTQ atau di Taman Pendidikan Al-Quran PTQ, insya Allah itu akan dibimbing menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Insya Allah, mula tiang-tiang ingkang pada paham agama, pada gelem ngaji, insya Allah dia itu senantiasa menjaga akhlaknya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari perkara-perkara yang buruk. Menurut saya, waktu saya sampai jam berapa? Kurang soalnya. Berapa menit lagi? Semunten. Dia sampai panjangnya sih ngomong masih penak gitu sih ngomong. Nanti doer. Ya karena saya juga biasa ngomong gitu. Kalau serang lambene lagi. Mandan doer waktu ngomong semua. Mula mungkin diingatkan saja ini barangkali nanti kelas. Bapak Ibu ngawula hormati. Nah, tiang ingkang pada gelem sinau agama, insya Allah akhlakipun bagus. Dia akan menjadi seorang mukmin yang sejati, menjadi seorang muslim yang sejati, yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya sehingga tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang. Rasulullah SAW mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah apabila saudara muslim yang lain itu ada selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Selamat dari lisannya berarti selamat dari perkataan buruknya, selamat dari fitnahnya, selamat dari gibahnya. Selamat dari tangannya berarti selamat dari perbuatan-perbuatan buruknya. Bapak Ibu ngawula hormati. Nah, kula panjenengan ugi mekaten. Kita sebagai orang tua memberikan contoh. Kalau anak-anak di sini, ya insya Allah di musholanya ini sudah diajari, kon padan jaga tangane, kon padan jaga lisannya, insya Allah sudah diajari. Nah, gantos kula lan panjenengan niku nang omah juga nyontoni. Nggih. Ampun ngantos kula lan panjenengan di rumah nggih itu kemudian berkata-kata yang buruk. Misalnya ibu, nggih. Ibu-ibu lagi kepel, bocahe lajon. Oh, bocah anak setan. Misalnya pun, yo sing setan si sabar. Misalnya pun. Nah, ini tidak boleh.
mengeluarkan kata-kata yang baik. Maka insya Allah ketika di sini di lingkungan itu sudah diajari yang baik, di rumah juga baik, insya Allah anak-anak kita juga menjadi yang baik. Jadi, karena anak-anak itu mencontoh orang tua. Nah, kita sekolah panjenengan berupaya untuk berkata-kata yang baik, kemudian memberikan contoh perbuatan yang baik. Umpamanya ibu yang banyak di rumah, kemudian menjadi fitrahnya ibu itu senang ngomong, itu sampun fitrahnya memang makaten ibu. Terus menurut penelitian, wanita itu untuk mengungkapkan perasaannya dalam sehari itu membutuhkan 20.000 kata. Itu wong wedon iki bagus iku. Sedinan itu butuh 20.000 kata. Sementara bapak-bapak niku namung butuh 7.000 kata. Mes seperti telune dewek. Nah, mula pun heran menawi ibu-ibu ditakoni nang anake, "Mak, kaos kakine teng pundi?" Saipun nggih, wah jawabane ngalor itu. Ayo nang isor kursi mulane di soksin bener, esuk-esuk aja nang kono maning, di sona sepatu bla 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 bla. Dawa banget. Ya bapak kan ditakoni, "Pak, kaos kakine kula teng pundi?" Kasih itu bapak. Iya deh dari bapak. Nah, ini karena memang fitrahnya perempuan itu lebih ya, senang ngomong. Makanya, ketone wong wadon kuwi lebih cerewet, karena memang fitrahnya mekaten. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa wanita itu lebih banyak berbicara? Hikmahnya ini menika supados putra-putri kula panjenengan itu bisa memiliki kosakata yang banyak juga. Karena ibunya seneng ngomong. Bayangkan mawon, menawi ibu-ibu niku meneng bae, bisa nangis meneng bae. Cici kok sendiri bisa ibu. Ya, saya ora teh ngomong. Tetapi ibu-ibu itu difitrahkan tentang Gusti Allah itu seneng ngomong. Itu hikmahnya adalah ibu sambil mengajari putrinya itu berkata-kata, sehingga putra putri kula panjenengan itu memahami pembicaraan. Tapi menawi orang seneng ngomong, ya bocah ini orang mungkin ngomong. Anikilah. Terus kula panjenengan memahami laki-laki dan perempuan itu fitrahnya memang berbeda. Jadi laki-laki itu verbalistik, boten senang mendiko, menawi ibu-ibu itu verbalistik senang mendiko. Itu memang ada hikmahnya. Allah Ta'ala menurunkan hikmah yang banyak dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu yang kula hormati, kemudian selanjutnya yang keempat, menawi kula panjenengan kersa dorong putra putrinipun kula panjenengan itu pada melu PTI, insyaallah kula panjenengan ngarep-aken duwe harapan putra putrinipun kula panjenengan dados putra putri yang soleh dan soleha. Bapak Ibu pengen mboten putra putrinipun soleh-solehah? Pengen. Insyaallah nggih. Lah monggo dipun dorong, ayo pada ngaji. Makin niki disebutaken nggih bahwa dakwah niku fardhu ain sesuai dengan kemampuannya. Ibu-ibu mampu untuk mendorong putra putrinya untuk ngaji, maka itu fardhu ain, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bapak-bapak mampu untuk mendorong istrinya ngaji di musola, ya itu wajib mendorong. Jadi masing-masing dari diri kita itu adalah dai dan daiyah, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kalau kita sanggupnya ngajak tetangga, ya berarti itu wajib bagi kita. Ada yang sanggup juga misalnya ngomong di depan, ya ia wajib ngomong di depan ketika punya kesempatan, punya kemampuan. Tetapi yang tidak bisa, maka kewajiban itu gugur. Jadi fardhu ain itu sesuai dengan kemampuannya. Kan wonten tiyang, sing ngomong nang arep niku guyuten,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mundur. Alhamdulillah putra putri pun kula panjenengan itu sudah dilatih, supados pada percaya diri, pada bisa ngomong tengaji. Nah ini adalah harapan kita. Mereka itu akan melanjutkan kepemimpinan kita. Bapak Ibu yang Allah hormati, kula panjenengan insyaallah gantikan senantiasa berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang gelap. Nah, kula panjenengan donga maring Gusti Allah supadosa putra putri kula panjenengan dados penyejuk hati. Anak-anak ikang soleh dan solehah niku ora kundungan tok, tetapi diusahakan kon pada ngaji, kon pada sinau agama. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan benjang alam akhirat niku kula panjenengan bisa metik hikmahipun. Di awit putra-putra niku dados yang ingkang soleh solehah. Apalagi mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Rasulullah mendoakan ketika anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang mendoakan. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan itu nggadahi putra putri ingkang soleh solehah, ingkang kersa ndongaaken kula panjenengan menawi kula panjenengan sampun sehat. Menawi putra putri pun kula panjenengan kersa ndongaaken sementara kula panjenengan itu sampun teng alam kubur wis ora bisa ngamal, tetapi karena anak kita itu mau mendoakan kita, kula panjenengan itu teng alam kubur kipas-kipas. Tinggal sholat itu anak pahala. Cara gampangnya Gusti wong iki kipas-kipas. Jadi kepenak ke alam kubur karena ada yang senantiasa mendoakan kepada kita. Bapak Ibu yang kula hormati, ada cerita. Jadi dahulu ada seorang wali yang dia itu bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek di alam kubur. Kemudian dia melihat ketika hari Jumat si kakek-kakek itu santai, biasa saja, tidak berebut hidangan di hari Jumat. Sementara yang lain itu lagi pada rebutan hidangan di hari Jumat. Ini itu tentang alam kubur. Nah ini cerita seorang wali. Mimpi wali itu mlebu maring alam kubur pas dina Jumat, anak kaki niku sing santai bae. Sementara liyane niku lagi pada rebutan hidangan. Cara gampangnya ya rebutan snack lah nggih. Nah, kemudian ditanya oleh wali tersebut, "Mbah, jenengan ingin apa? Sing liyane pada rebutan kok panjenengan santai kemawon, napa panjenengan niku mboten pengin?" Kemudian si mbah itu menyampaikan, "Ya, saya tidak ikut berebut hidangan itu karena saya sudah cukup. Saya setiap hari itu didoakan oleh anak saya yang dia itu berdagang di pasar A." Ini bukan nama pasar. Sementara itu yang lagi pada rebutan itu adalah orang-orang yang dia tidak didoakan oleh anak-anaknya. Sehingga setiap hari Jumat ketika Jumatan khotib mendoakan, "Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat." Nah, itu adalah doanya kaum muslimin setiap hari Jumat ketika Jumatan. Nah, itulah yang sampai kepada mereka setiap hari Jumat. Maka mereka rebutan doanya kaum muslimin. Sementara saya sudah cukup karena saya didoakan oleh anak saya setiap hari. Nah, itu cerita si kakek. Kemudian begitu terbangun si wali tadi coba ngecek ke pasar. Kemudian dicari
namanya, kemudian bertanya, barang ketemu takon, aku mau bengi mimpi ketemu karo bapakmu, ya. Dia menyebut namamu bahwa kau itu mendoakan dia setiap hari sehingga dia itu tidak berebut bidangan, pahala dari kaum muslimin. Kemudian dia menyampaikan, dia betul, saya senantiasa mendoakan ayah saya yang sudah meninggal setiap selesai sholat. Maka mimpinya itu adalah Pak Bibi yang hormati, alhamdulillah putra putri perguruan panjenengan pada hafal doa untuk orang tua. Kawula nggadahi kanca sing sengian nyantri bareng di teng pesantren mahasiswa karena mungkin dia pas dulunya tidak belajar agama. Niku mboten apal doa untuk kedua orang tua, nanti ustadzah astagfirullahaladzim, nanti segede gue orang apal doa kepada orang tua. Namanya itu hina. Hina dongane apa orang doa mari wong tua. Alhamdulillah putra putri kula panjenengan itu hafal doa untuk orang tua sehingga kula panjenengan itu memiliki harapan. Mudah-mudahan putra putri kula panjenengan menawi kula panjenengan sampun sedo, kula panjenengan itu didoakan oleh anak-anak kita sehingga nanti di akhirat, di alam kubur, di kula panjenengan bisa menikmati, bisa kasarane mriki kepenak pas-pas. Nah, itu adalah cerita dari salah seorang wali, bahwa di alam kubur dalam bentuk bidangan. Ini aslinya nggih boten ngertos, karena itu dalam bentuk mimpi. Buh pahalane dalam bentuk lampu sing terang apa-apa nggih kula panjenengan orang ngertos. Iki urung tahu lebu hubungan. Itu mimpi salah seorang wali yang menceritakan bahwa doanya itu dalam bentuk bidangan di alam kubur. Bapak Ibu yang kula hormati, nantilah kula panjenengan insyaallah dengan mendorong putra putri kula panjenengan kon pada ngaji, kon pada sinau Al-Qur'an, sinau agama kula panjenengan benjang putra putrinipun kula panjenengan itu bisa diarep-arepaken menawi kula panjenengan sampun sedo pada bisa ngirim akan pahala dengan doa-doa mereka. Mudah-mudahan putra putri kula panjenengan dados anak ingkang saleh-salehah ingkang mau mendoakan kedua mekaten kemawon ingkang saged kawula aturaken pilih wonten perintah-perintahipun atur kawula nyuwun ageng samudra pangsami wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri ingkang ilmunipun bermanfaat dan kelak mereka mendapatkan rezeki yang barokah termasuk kita. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi ni'amahu wa yuhyi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan minal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najjata minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.